Salam kerahiman. Hari ini 15 Januari ya. Kita akan baca dari 367a. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 367a. Pada suatu kesempatan, Yesus memberitahukan kepadaku bahwa ketika aku berdoa untuk wujud-wujud yang dipercayakan orang kepadaku, Ia selalu siap memberikan rahmat-Nya, tetapi jiwa-jiwa tidak selalu mau menerimanya. Hatiku meluap-luap mengalirkan kerahiman yang melimpah kepada jiwa-jiwa, teristimewa kepada jiwa orang-orang berdosa yang malang. Kalau saja mereka memahami bahwa aku adalah Bapa yang paling baik bagi mereka, dan bahwa bagi merekalah darah dan air mengalir dari hatiku, seperti dari mata air jernih yang meluapkan kerahiman. Bagi mereka, aku tinggal di dalam tabernakel sebagai Raja Kerahiman. Aku ingin melimpahkan rahmatku kepada jiwa-jiwa, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Sekurang-kurangnya engkau, datanglah kepadaku sesering mungkin, dan ambillah rahmat-rahmat yang mereka tolak itu. Dengan cara ini, engkau akan menghibur hatiku. Oh, betapa acuh tak acuh jiwa-jiwa itu kepada kebaikanku yang sedemikian besar, kepada begitu banyak bukti cintaku. Yang diminum hatiku hanyalah sikap tidak tahu terima kasih dan sikap tidak mau tahu dari jiwa-jiwa yang hidup di dunia. Mereka memiliki waktu untuk apa saja, tetapi tidak punya waktu untuk datang kepadaku guna mengambil rahmat. 367a. Yesus memberitahu pada Suster Faustina ya bahwa ketika Suster Faustina berdoa untuk wujud-wujud yang dipercayakan orang kepadaku, kita juga sering ya, ada orang bilang, Bu Esther titip mohon doakan ayah saya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu menghubungi suami saya untuk supaya berdoa untuk mertuanya yang sedang sakit parah ya. Bahkan dia minta dikunjungi. Suami saya bilang nggak bisa. Sekarang lagi masa COVID, kita nggak ada pelayanan kunjungan, tapi berdoa. Ya, jadi namanya ditanya, berdoa dan menganjurkan apakah sudah Katolik, apakah sudah menerima sakramen perminyakan, dan hal-hal lain yang perlu dipersiapkan karena mertuanya memang sudah tua ya, sudah 80 lebih menjelang 90. Kita sering berdoa untuk orang-orang yang minta didoakan. Tapi Yesus berkata pada Suster Faustina, aku selalu siap ingin memberikan rahmat. Ya, tapi jiwa-jiwa itu tidak selalu mau menerimanya. Contoh yang gampang. Ada seorang ibu atau istri ya, mohon supaya didoakan suaminya supaya suaminya pulang ke rumah. Ya, jangan pergi ngelayap kemana-mana nggak pulang-pulang. Ya, otomatis kita berdoa ya supaya suaminya sadar, supaya suaminya bertanggung jawab, supaya suaminya tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Yesus ingin memberikan rahmat tersebut, memberikan pengampunan, memberikan pertobatan untuk si suami ini. Tapi Yesus katakan, tapi jiwa-jiwa itu tidak selalu mau menerimanya. Dia sudah keenakan dengan dosanya, dia nggak mau ditolong. Lanjut ya, dikatakan oleh Yesus, hatiku meluap-luap mengalirkan kerahiman yang melimpah kepada jiwa-jiwa, teristimewa kepada jiwa orang berdosa yang malang. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan Yesus memberikan satu prioritas untuk menyelamatkan jiwa orang berdosa yang malang. Hatiku meluap-luap mau mengalirkan kerahiman. Seperti tadi dikatakan, banyak jiwa-jiwa tersebut nggak mau terima. Oleh sebab itu, Yesus butuh bantuan kita untuk terus-terus berdoa buat jiwa-jiwa berdosa yang malang tersebut
Dan kita sudah punya solusinya ya, sudah punya jalan keluarnya, yaitu berdoa koronka. Doakan orang itu doa koronka, karena Yesus katakan dengan kita berdoa koronka untuk orang tersebut, maka tanpa kita sadari kita sedang mendorong orang itu untuk secara step by step semakin mendekati Yesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, hatiku meluap-luap. Yesus datang ya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan kalau kita berdoa buat mereka, Yesus pasti senang. Karena satu, ada yang mendoakan orang-orang yang berdosa. Dengan kita berdoa, Yesus senang karena memang Yesus datang untuk orang berdosa. Kalau kita berdoa buat mereka, artinya ada kasih, ada kepedulian. Dan yang kedua, ada jiwa berdosa yang dipersembahkan. Contoh kalau saya berdoa ya buat seorang yang berdosa. Pada saat saya berdoa, Tuhan Yesus pasti senang karena saya ada kasih, mengasihi orang yang saya doakan. Dan yang kedua, saya ada kepedulian mendoakan dia. Dan senang Yesus yang lain adalah karena saya mendorong jiwa-jiwa tersebut untuk semakin mendekati Tuhan. Tuhan mengalirkan kerahimannya untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang yang meminta, dia memberikan rahmat tersebut untuk semua orang. Tapi dalam hal ini dikatakan khususnya untuk pendosa yang malang. Pendosa yang malang itu contohnya yang enggak ada yang memperdulikan, ya. Mereka yang putus asa, mereka yang makin tenggelam dalam dosa. Dia tahu berdosa, tapi dia nggak bisa lepasin dosa tersebut. Itu adalah pendosa yang malang. Dikatakan lebih lanjut, kalau saja mereka memahami bahwa aku adalah Bapa yang paling baik bagi mereka, bagaimana dia bisa paham? Maka kitalah yang semakin berperan. Berdoa buat dia, dan kalau kita kenal, kita bercerita tentang bahwa Yesus itu adalah Bapa yang paling baik buat mereka. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah Yesus. Kita ya, jadi kita punya tugas sebagai devosan untuk menjelaskan pada mereka bahwa mereka yang tidak tahu menjadi tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang mencari jiwa-jiwa pendosa yang malang. Dan bahwa bagi merekalah darah dan air mengalir dari hatiku, seperti dari mata air jernih yang meluapkan kerahiman. Ini yang perlu diinformasikan kepada para pendosa yang malang tadi. Kita sebagai devosan kerahiman kita bercerita bahwa darah dan air yang memancar dari hati Yesus yang Maha Rahim itu adalah diperuntukkan buat mereka. Yesus ya yang katakan bahwa bagi merekalah darah dan air yang mengalir dari hatiku yang Maha Rahim. Bagi pendosa yang malang, itulah yang satu-satunya dibutuhkan oleh para pendosa. Seperti sabda Yesus di atas salib. Dia enggak menghukum orang-orang yang berbuat jahat kepada Yesus, yang mencabuk, yang mendorong, yang menjambak, yang memukul. Enggak, dia katakan pada Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus terus memberikan kerahimannya, memberikan pengampunannya. Itu ungkapan bahwa Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berdosa supaya bertobat. Yesus selalu berpikir positif, bukan negatif ya. Tidak menyalahkan, tapi malah dia bilang, Bapak ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Begitu pula dengan hidup kita. Belajar dari Yesus, jangan menghakimi orang, jangan menyalahkan, tapi ampuni mereka. Bagi mereka, Yesus katakan lebih lanjut ya, aku tinggal di dalam tabernakel sebagai Raja Kerahiman. Kita tahu ya, tabernakel itu adalah tempat hosti yang sudah dikonsekrasi.
sudah tinggal waktu komuni dibagikan. Aku ingin melimpahkan rahmatku kepada jiwa-jiwa, tapi mereka tidak mau menerimanya. Yesus yang Allah, yang Raja Kerahiman, dia mau menyediakan dirinya terkurung dalam tabernakel untuk melimpahkan rahmatnya kepada jiwa-jiwa. Tapi banyak orang yang berdosa yang malah nggak mau menerima. Nggak terima hosti, nggak bertobat, bahkan nggak ke gereja. Padahal Yesus sedang menantikan mereka untuk datang. Ya, jadi Yesus yang Raja Kerahiman mau ditaruh, dikurung di dalam tabernakel, ya, dalam tanda kutip dikurung. Bahkan dia menunggu di sana, menunggu menyediakan dirinya untuk keselamatan pendosa. Itulah yang membuat Yesus sedih. Dia sudah menyediakan diri, tapi jiwa-jiwa itu nggak mau menerimanya. Yesus mau memberikan yang terbaik kepada para pendosa, tapi mereka nggak mau terima. Buktinya mereka tetap berdosa. Mereka mencintai dosa tersebut. Mereka berusaha sendiri untuk lepas dari dosa itu, tapi gagal lagi. Suka berpikir nanti aja bertobatnya kalau sudah tua, sekarang masih muda, masih ada waktu. Ada lagi yang berpikir bahwa urusan dunia lebih penting, urusan rohani belakangan aja. Nah, inilah jiwa-jiwa yang gak mau menerima rahmat yang Tuhan siapkan buat kita-kita semua. Dan karena situasi seperti itu, maka Yesus bilang pada Suster Faustina, sekurang-kurangnya engkau datanglah kepadaku sesering mungkin. Kata-kata ini juga berlaku untuk kita semua. Karena nggak bisa berharap dengan orang berdosa yang tidak mau menerima rahmat-rahmat Tuhan, maka sekurang-kurangnya engkau, para devosan kerahiman, datanglah padaku sesering mungkin. Dan ambillah rahmat-rahmat yang mereka tolak itu. Tuhan tetap memberikan rahmatnya. Dan kita ambil rahmat-rahmat yang mereka tolak tersebut. Dengan cara ini engkau menghibur aku. Dengan cara seperti yang Yesus minta, kalau kita lakukan maka kita menghibur Tuhan. Ambillah. Karena sampai sekarang banyak rahmat-rahmat yang Tuhan berikan tapi tidak diterima oleh mereka. Dengan kita mengambil rahmat tersebut, maka kita jadi punya banyak rahmat yang dari Tuhan yang kita bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Datang padaku sesering mungkin, itu menghibur aku. Lanjut ya. Oh, betapa tidak acuh jiwa itu kepada kebaikanku yang sedemikian besar. Kepada begitu banyak bukti cintaku. Sudah banyak Yesus memberikan bukti betapa Dia mengasihi kita. Walaupun kita masih dalam sebagai manusia berdosa. Banyak ya contoh-contoh langkah konkret yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita lihat doa Bapa kami, berilah kami rejeki pada hari ini. Ini yang diajarkan oleh Yesus pada kita semua ya. Itu bukti cintanya Yesus pada kita. Berilah kami rejeki pada hari ini. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu doa yang Yesus ajarkan kepada kita yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Itu salah satu juga bukti cintanya Tuhan pada kita. Contoh yang lebih konkret lagi, bukti cintanya Tuhan pada kita ya. Contoh, anak saya, dia mau melakukan usaha di luar kota. Bahkan akhirnya mau keluar pulau. Tapi ada aja hambatan-hambatan yang menyebabkan rencana tersebut terpending, tertahan. Nah, hal ini pada waktu itu melihat, kenapa ya? Tapi setelah terjadi seperti sekarang ini, kita bersyukur bahwa itulah bukti cinta Tuhan pada kita semua dengan membuat rencana buka usahanya di luar kota atau di luar pulau itu tidak terrealisasi, tidak terlaksana
Karena ternyata ada pandemi COVID-19. Kalau waktu itu dipaksakan, dilakukan, wah, nggak kebayang apa yang akan terjadi sekarang. Tutup usahanya, kita sudah sewa ruko, sudah beli peralatan, sudah rekrut orang, banyak hal yang akhirnya tidak perlu dilakukan. Itulah bukti cintanya Tuhan pada anak saya, pada kami semua. Contoh yang lain lagi, ada adiknya teman ya, dia mau buka restoran. Dia sudah survei ruko, bahkan sudah terjadi transaksi. Hanya ruko tersebut harus direnov karena mau dibikin suatu restoran. Itu juga sama, ada hambatan-hambatan. Mau dibenerin, rencana renovnya mundur-mundur terus kena banjir. Banyak hal yang menjadi penghalang sampai akhirnya adik teman saya itu belum perlu keluar uang terlalu banyak untuk merenov ruko tersebut, untuk merekrut orang, untuk memberi peralatan, dan sebagainya. Contoh lain lagi, bukti cintanya Tuhan. Kita setir mobil baik-baik ya, tapi tanpa disadari ada orang yang sembarangan setir mobilnya yang menyebabkan kita bisa ketabrak. Tapi dengan refleks, dengan seperti diingatkan, kita banting setir sehingga terlepas dari kecelakaan. Jadi banyak hal yang Tuhan berikan sebagai bukti cintaku padamu katanya ya. Tapi banyak orang yang acuh tak acuh. Itu kebetulan. Ya. Kita sebagai orang beriman, kita harus yakin tidak ada yang kebetulan. Semua itu ada dalam kuasa Tuhan. Dan Yesus katakan lagi, yang diminum hatiku hanyalah sikap tidak tahu terima kasih dan sikap tidak mau tahu dari jiwa-jiwa yang hidup di dunia. Itu yang Yesus katakan. Yang aku minum katanya adalah sikap orang tidak tahu terima kasih. Sudah begitu banyak Tuhan menolong kita, mengampuni kita, melindungi kita, memelihara kita, tapi kok mereka nggak berterima kasih? Atau bahkan jiwa-jiwa yang nggak mau tahu, yang hidup di dunia. Banyak dari kita yang nggak mau tahu. Mereka memiliki waktu untuk apa saja, Yesus katakan ya. Tapi tidak punya waktu untuk datang kepadaku guna mengambil rahmat. Ini menjadi satu permenungan kita juga. Mereka memiliki waktu untuk apa saja. Tapi tidak punya waktu untuk datang kepadaku. Bukan untuk menyembah-nyembah Yesus, bukan untuk Yesus butuh kita, enggak. Justru Yesus mau kita datang pada Yesus supaya Dia bisa memberikan rahmat. Ya, jadi Yesus mengharapkan kita datang padanya bukan untuk kepentingan Yesus, tapi untuk kepentingan kita supaya Yesus bisa memberikan rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Seperti tadi contoh ya, yang nggak tahu terima kasih. Contoh lagi ya. Nggak berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan beri. Nggak berterima kasih atas orang tua yang sudah Tuhan beri. Nggak berterima kasih atas pendidikan yang sudah dia capai. Nggak berterima kasih atas pekerjaan yang dia punya. Nggak berterima kasih atas bisnis yang sudah Tuhan berikan. Bahkan juga tadi kalau contoh, nggak berterima kasih pada kegagalan. Ya, kita jarang ya bisa berterima kasih atas kegagalan kalau belum ada buktinya. Tapi mari kita bersyukur setiap hari, berterima kasih. Jiwa yang hidup di dunia, contohnya yang masa bodoh, yang nggak peduli. Yesus datang mengajar pada kita semua untuk mengutamakan atau mendasari segala sesuatu dengan belas kasih. Mereka nggak punya waktu untuk datang pada Yesus. Mari kita semua merenungkan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan pada Suster Faustina, juga pada kita semua.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami mohon ampun atas segala dosa kami, kelalaian kami. Sering kami tidak berterima kasih atas segala apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sering kami acuh tak acuh, sering kami hanya fokus kepada diri kami sendiri saja. Melalui pengajaran hari ini kami tahu Tuhan, kami ditegur oleh-Mu. Karena kami punya banyak waktu untuk melakukan apa saja, tapi kami tidak datang kepadamu untuk memperoleh rahmat-rahmat. Biarlah dalam masa pandemi ini, di mana kami sering di rumah saja, lebih banyak waktu di rumah, apalagi pandemi COVID-19 ini semakin merajalela di mana-mana, semakin membuat kami punya waktu untuk tinggal di rumah. Ajar kami Tuhan untuk kami punya hati yang terbuka untuk datang padamu, untuk menerima rahmat-rahmat yang Kau curahkan kepada kami karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Atas